Shalom, jumpa kembali dengan saya Pendeta Thomas Lukiman dari Jujur Ministry. Visi dan misi dari Jujur Ministry adalah visinya melayani dengan kasih sesuai dengan perintah kerajaan Allah, menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi orang miskin. Misinya membantu mensejahterakan masyarakat yang miskin, membangkitkan empati bagi orang tua dan anak-anak muda yang memiliki gaya hidup berbagi dan memiliki hati yang berkemurahan. Baik, sebelum kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan, kita akan memulainya di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bila hari ini kami boleh menerima segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupan kami. Melalui perenungan firman Tuhan ini, kami boleh lebih mengenal akan pribadi-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tema firman Tuhan hari ini, hidup itu perlu ketegasan. Di dalam Titus pasal pertama ayat 10, karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia, mereka menyesatkan pikiran. Tegas berbeda jauh dengan kejam. Tegas itu mantap dalam kebijaksanaan. Sedangkan kejam itu keras dalam kesewenang-wenangan. Menghadapi orang yang tidak tertib, kita harus bersikap tegas. Jika kita tidak tegas, maka kita akan dijadikan bulan-bulanan oleh orang-orang demikian. Jika mereka bersalah dan keterlaluan, kita harus berani bersikap tegas untuk menghukum mereka. Anak jasmani maupun anak rohani, jika bersalah, kita harus bersikap tegas terhadap mereka. Jangan sungkan dan ragu. Jika didiamkan, akan sangat merusak hidupnya. Mental dan karakternya akan hancur karena perilakunya yang salah. Sebaliknya, sebagai orang tua jasmani maupun rohani, kita tidak boleh sewenang-wenang terhadap mereka karena akan berdampak buruk bagi kehidupannya. Tuhan saja mengajarkan agar kita berani bersikap tegas, tapi tidak sewenang-wenang dan kejam, melainkan dengan penuh kasih dan kebaikan, dengan tujuan mendidik mereka berjalan di jalan yang benar. Sambil mendidik anak-anak jasmani dan rohani kita, jangan lupa didoakan agar mereka tidak ngeyel, dan jangan sewenang-wenang juga terhadap orang-orang yang ada di bawah kita. Perlakukan dengan adil sesuai dengan hukum Tuhan. Kelalaian memberi disiplin akan mendatangkan kesedihan. Sebagai contoh dalam Alkitab, yaitu Imam Eli yang tidak tegas kepada anak-anaknya, yaitu Hofni dan Pinehas. Imam Eli adalah imam besar di Bait Kudus Tuhan di Silo, sebuah kota di Efraim, di sebelah utara Betel, tempat disimpannya tabut perjanjian yang berisi buli-buli emas, berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan lolo batu yang bertuliskan perjanjian. Dalam menjalankan tugasnya sebagai imam besar Tuhan, Imam Eli dibantu oleh kedua anaknya, yaitu Hofni dan Pinehas, yang juga menduduki jabatan sebagai imam. Jabatan imam besar adalah jabatan yang paling penting dan sangat istimewa di Israel. Imam bertugas mempersembahkan korban, mengadakan doa syafaat, dan memberi berkat kepada umat Israel yang datang untuk menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Bait Kudus Tuhan. Dalam arti kata yang lebih luas, imam adalah wakil atau perantaran antara manusia dengan Tuhan. Tetapi dalam kedudukannya sebagai imam, kedua anak imam besar Eli, yaitu Hofni dan Pinehas, tidak menjalankan tugasnya dengan baik, sesuai dengan aturan imam menurut firman Tuhan. Mereka berdua hidup tidak benar dan melakukan segala yang jahat di mata Tuhan. Di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 12-17, Alkitab merinci kejahatan mereka. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam kuali. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar,
bujang imam itu datang, lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, "Berikanlah daging itu kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja." Apabila orang itu menjawabnya, "Bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu?" Maka berkatalah ia kepada orang itu, "Sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan." Demikian sangat bersalah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Hofni dan Pinehas adalah orang-orang dursila yang tidak mengindahkan Tuhan, melanggar batas hak para imam, mengancam akan melakukan kekerasan, memandang rendah korban untuk Tuhan. Lalu apa tindakan Imam Eli terhadap anaknya, yaitu Hofni dan Pinehas? Di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 22-25 berkatalah ia kepada mereka, "Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu, sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu? Janganlah begitu, anak-anakku. Bukankah kabar baik yang ku dengar itu, bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran? Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya?" Tetapi tidaklah didengar mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka atau menghukum mati mereka. Disinilah letak kegagalan yang sangat besar dari Imam Eli sebagai bapak dari Hofni dan Pinehas. Terlebih lagi sebagai imam besar Israel yang diurapi Allah. Seharusnya Imam Eli segera mengambil tindakan disiplin dengan menyingkirkan kedua orang ini dari jabatan imam mereka dan mengeluarkan mereka agar tidak lagi melayani di tempat suci. Selain itu, seharusnya mereka dihukum sesuai dengan Taurat atas kejahatan mereka. Tak seorang pun yang keadaannya sedemikian rupa sehingga ia tidak membutuhkan disiplin lagi. Disiplin melatih seseorang bertindak dengan cara yang benar, yang sangat berfaedah. Untuk alasan inilah Allah memberitahukan para orang tua betapa pentingnya mengajar anak-anak mereka untuk menaati hukum, memelihara kebersihan moral, dan mengasihi Allah. Jika mereka tidak mempelajari prinsip-prinsip ini yang diajarkan oleh orang tua dan tidak patuh serta melanggarnya, maka mereka harus disiplin dengan suatu cara tertentu. Lalai atau gagal melakukan hal ini akan mengakibatkan di kemudian hari anak-anak sama sekali tidak menaruh perhatian kepada orang tua, dan ini dapat mendatangkan bencana baik kepada anak-anak maupun kepada orang tuanya. Demikianlah perenungan firman Tuhan pada hari ini, dan saya akan akhiri perenungan firman Tuhan hari ini di dalam doa. Bapa, terima kasih bila hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menuntun hidup kami saat menghadapi dan menjadi realitas kehidupan ini. Hari ini kami telah belajar bahwa hidup itu perlu ketegasan. Kami telah belajar dari Imam Eli yang tidak tegas kepada anak-anaknya, yaitu Hofni dan Pinehas. Untuk alasan inilah Tuhan memberitahukan kepada kita semua sebagai orang tua betapa pentingnya mengajar anak-anak kita untuk menghadapi hukum, memelihara kebersihan moral, dan mengasihi Allah. Materikan firman-Mu dalam setiap hati kami, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya Pendeta Thomas Lukiman mengucapkan terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.